Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rifaatul Maulidah. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rifaatul Maulidah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi tentang perkembangan ilmu termodinamika. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Adinda Qori Mubarok dengan NPM akhir 057, lalu ada Tiara Wulan dengan NPM akhir 080, dan yang terakhir Nita Gustiana dengan NPM akhir 083. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama, sejarah awal ilmu termodinamika, kedua, penelitian Aristoteles tentang panas adalah sebagian dari materi, ketiga, pandangan mikroskopik dan makroskopik tentang termodinamika, keempat, pembentukan hukum termodinamika, kelima, hukum dasar dalam termodinamika, keenam, percobaan James P. Joule tentang panas dan kerja, ketujuh, konsep entropi, kedelapan, efisien suatu mesin Carnot untuk formulasi entropi, kesembilan, penemuan balon udara oleh Joseph Michel, kesepuluh, perkembangan termodinamika statik oleh Boltzmann, 11, teori termodinamika modern, dan yang terakhir, pembuktian hubungan entropi gravitasi dan temperatur oleh Stephen Hawking dan Jacob Bekenstein. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah awal perkembangan termodinamika. Nah, pada dasarnya, termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang panas sebagai energi yang mengalir. Oleh karena itu, sejarah berkembangnya ilmu termodinamika berawal sejak manusia mulai memikirkan tentang panas. Orang yang pertama kali melakukannya adalah Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa panas adalah bagian dari materi atau materi tersusun dari panas. Lalu, penalaran yang dilakukan Aristoteles diteruskan oleh Galileo Galilei pada tahun 1593 yang menganggap bahwa panas adalah sesuatu yang dapat diukur dengan penemuannya berupa termometer air. Beberapa abad setelahnya, Sir Humphrey Davy dan Count Rumford pada tahun 1799 menegaskan bahwa panas adalah sesuatu yang mengalir. Kesimpulan ini mendukung prinsip kerja termometer, tapi membantah pernyataan dari Aristoteles. Seharusnya hukum keenol termodinamika dirumuskan saat itu, tetapi karena termodinamika belum berkembang sebagai ilmu, maka belum terpikir oleh para ilmuwan.
dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan yang lainnya, menurut para ilmuwan tersebut. Kemudian, pada tahun 1778, Thomas Alva Edison memperkenalkan mesin uap pertama yang mengkonversi panas menjadi kerja mekanik. Mesin tersebut disempurnakan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824. Saat itu, dia berupaya menemukan hubungan antara panas yang digunakan dan kerja mekanika yang dihasilkan. Hasil pemikirannya merupakan titik awal perkembangan ilmu termodinamika klasik, dan beliau dianggap sebagai bapak termodinamika. Pada tahun 1845, James Joule menyimpulkan bahwa panas dan kerja adalah dua bentuk energi yang satu sama lain dapat dikonversi. Kesimpulan ini didukung oleh Rudolf Clausius, Roald Kelvin atau William Thomson, Helmholtz, dan Robert Mayer. Selanjutnya, para ilmuwan ini merumuskan hukum pertama termodinamika pada tahun 1850. Tahun 1860, hukum kedua termodinamika diperkenalkan. Menurut Clausius, besarnya perubahan entropi yang dialami oleh suatu sistem ketika sistem tersebut mendapat tambahan kalor pada temperatur tetap dinyatakan melalui persamaan, yaitu total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkat seiring dengan meningkatnya waktu, mendekati nilai maksimumnya. Pada tahun 1906, Jacques dan Werners merumuskan hukum ketiga termodinamika, yang mana pada saat suatu sistem mencapai termometer nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Lalu yang selanjutnya ada penelitian Aristoteles tentang panas adalah sebagian dari materi. Nah, analisis Aristoteles mengenai gerak, yaitu air menjadi panas, ini gerak berlangsung antara dua hal berlawanan, yaitu panas dan dingin, dan tidak selalu ada hal ketiga, yaitu bukan dingin yang menjadi panas, tetapi ada sesuatu yang lebih dahulu, yaitu dingin, dan kemudian menjadi panas, yaitu air. Dengan demikian, kita dapat mengerti bahwa dalam setiap perubahan ada 3 faktor yang mempunyai peranan, yaitu keadaan atau ciri yang dahulu, keadaan atau ciri yang baru, suatu substratum atau alas yang tetap. Dalam peristiwa air dingin menjadi panas, mula-mula air mempunyai ciri panas, sementara itu air tetap tinggal dingin. Analisis ini menurut kita bahwa mengemukakan suatu perbedaan yang tidak diperhatikan oleh Parmenides, yaitu perbedaan antara aktual dan potensial, antara aktus dan potensi. Dalam fase pertama dari proses perubahan, ciri panas belum ada secara aktual. Artinya dalam fase pertama air belum panas sungguh-sungguh. Baru dalam fase kedua air mempunyai ciri panas secara aktual sebagai hasil perubahan. Tetapi di lain pihak boleh dikatakan bahwa dalam fase pertama ciri panas sudah terdapat pada air secara potensial. Dengan potensial dimaksudkan bahwa dalam fase pertama air sudah mempunyai kemampuan atau potensi untuk menjadi panas. Dalam fase pertama, ciri panas sudah terdapat pada air sebagai kemungkinan atau kemampuan titik. Kita dapat mengatakan bahwa dalam fase pertama, air yang menurut statusnya masih dingin sudah panas, biarpun hanya menurut potensi saja. Nah, perbedaan antara aktual dan potensi ini menurut Aristoteles untuk mengartikan gerak
atau perubahan titik gerak itu tidak lain daripada peralihan dari potensi ke aktus. Dengan membedakan potensi dan aktus, Aristoteles berhasil mengartikan gerak. Potensi dinamakan Aristoteles dengan kata Yunani dinamis dan aktif dinamakan entelekea. Aktus dan potensi menurut Aristoteles berbeda antara bentuk dan materi juga. Materi dan bentuk merupakan dua konsep atau pengertian yang korelatif. Contoh yang diberikan di atas mengenai air dingin yang menjadi panas. Air merupakan materi yang mendapat bentuk baru yaitu panas. Dalam fase pertama dari proses perubahan, materi yaitu air sudah mempunyai potensi untuk menerima bentuk yaitu panas. Baru dalam fase kedua, potensi itu menjadi aktus, karena ciri panas menjadi sesuatu yang benar-benar. Membentuk air itu, dalam proses perubahan, materi sudah mempunyai potensi untuk menerima bentuk baru. Perubahan ini tidak lain daripada peralihan dari potensi ke aktus. Dari penelitian tersebut, Aristoteles mendapatkan hasil bahwa panas adalah sebagian dari materi. Yang selanjutnya yaitu pandangan mikroskopik dan makroskopik tentang termodinamika. Nah, termodinamika ini dibagi menjadi dua, yaitu termo dan dinamika. Dinamika menjelaskan tentang hal-hal penyebab terjadinya gerak atau terjadinya perubahan. Sedangkan termo terkait dengan temperatur atau terkait juga dengan energi. Termodinamika membahas tentang sistem gas, sistem zat padat, sistem zat cair, perubahan temperatur yang berkaitan dengan energi. Perubahan-perubahan variabel ini mengakibatkan perubahan volume, perubahan tekanan. Kaitan-kaitan ini termasuk kaitan dari termodinamika. Mempelajari termodinamika menggunakan dua sudut pandang atau dua pendekatan. Mempelajari sistem gas, zat padat, zat cair adalah sesuatu yang rumit. Maka dari itu kita menggunakan dua pendekatan atau dua pandangan. Yang pertama, pandangan makroskopik. Pada pandangan ini membahas kaitan-kaitan tentang variabel temperatur, volume, tekanan. Kaitan ini dibahas melalui hal-hal yang tampak atau dapat diukur secara langsung. Pandangan makroskopik ini biasanya sering kali digunakan saat kita mempelajari termodinamika. Dapat kita simpulkan bahwa dari pandangan makroskopik ini membahas perubahan yang tampak, bisa diukur secara langsung dan bisa dilihat dari luarnya saja. Lalu yang kedua, pandangan mikroskopik, yaitu membahas tentang hal-hal yang tidak tampak atau membutuhkan statik. Membahas pandangan ini, kita akan belajar lebih jauh, belajar tingkatan keakuratan yang tinggi, seperti meninjau komponen atau meninjau atom-atomnya. Bagaimana kaitan perubahan temperatur, energi, dan tekanan. Bagaimana atom di dalamnya? Pandangan mikroskopik masuk dalam kajian mekanika statik atau fisika statik. Nah, membahas pandangan ini juga akan membutuhkan imajinasi yang tinggi, karena pandangan ini membahas hal yang tidak tampak. Lalu, pada pandangan mikroskopik ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama, bagaimana sistemnya? Yang kedua, bagaimana kumpulan penyusunannya? Yang ketiga, bagaimana cara menyusunnya? Yang keempat, bagaimana distribusinya? Yang kelima, bagaimana probabilitasnya? Dan yang terakhir, bagaimana sifat fisiknya? Kemudian ada pembentukan hukum termodinamika. Pembentukan termodinamika adalah perubahan keadaan gas, yaitu tekanan. Perubahan ini diiringi dengan perubahan kalor, usaha, dan energi di dalamnya.
Gas dalam ruang tertutup dapat mengalami perubahan proses, yaitu proses isobarik, proses isotermal, proses isohorik, dan proses adiabatik. Pada proses isobarik atau tekanan selalu konstan, proses isobarik merupakan proses perubahan sistem pada tekanan tetap. Jika sejumlah kalor diberikan kepada sistem dengan tekanan tetap, volumenya akan bertambah seiring bertambahnya kalor yang masuk. Ini berarti sistem melakukan usaha. Yang kedua ada proses isotermik atau suhu selalu konstan. Proses perubahan keadaan sistem pada suhu tetap. Menurut hukum Boyle, pada proses ini berlaku persamaan. Dan yang ketiga ada proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Walaupun tidak ada kalor yang masuk atau keluar, tetapi suhunya tidak tetap. Proses adiabatik dapat dilakukan dengan cara menutup sistem serapat-rapatnya, sehingga tidak ada pertukaran kalor dengan lingkungan. Dan yang terakhir ada proses isohorik, atau volume selalu konstan. Pada proses isohorik, sistem tidak mengalami perubahan volume, walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar sistem. Ini memberikan pengertian bahwa sistem tidak melakukan atau menerima usaha. Dengan kata lain, usaha yang dilakukan sistem atau yang dilakukan lingkungan pada sistem sama dengan 0, atau W sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wulan Aulia dengan NPM 2021530080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum-hukum dasar termodinamika. Terdapat 4 hukum dasar yang berlaku di dalam sistem termodinamika, yaitu yang pertama ada hukum awal termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiganya, maka sistem ketiga tersebut dalam keadaan yang setimbang satu sama lain juga, yang artinya apapun zat atau materi benda akan memiliki kesetimbangan termal satu sama lain, atau bisa dikatakan kesetimbangan termal berlaku secara universal. Kedua ada hukum pertama termodinamika, hukum yang juga terkait dengan kasus kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dalam suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Hukum ini dapat diuraikan menjadi beberapa proses, yaitu proses dengan isohorik, isotermik, isobarik, dan juga adiabatik. Ketiga, hukum kedua termodinamika. Hukum ini terkait dengan entropi, yang menyatakan pembatasan perubahan energi di dalam alur kalor suatu objek dengan sistem memiliki sifat alami, yaitu kalor mengalir secara alami atau spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, dan sebaliknya, kalor tidak akan mengalir secara alami atau spontan dari benda yang bersuhu rendah ke benda yang bersuhu tinggi tanpa dilakukannya usaha. Dan yang terakhir, hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, suatu proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Selanjutnya, percobaan James Joule tentang panas dan kerja. Pada tahun 1840, James menerbitkan sebuah karya ilmiah tentang panas yang dibuat oleh
saluran listrik. Lalu pada tahun 1843, ia menerbitkan kelanjutan karya ilmiahnya tentang bagaimana mengubah kerja dijadikan panas. Ia melakukan eksperimen memakai roda berpedal. Akhir-akhirnya dari situ James merumuskan konsep fisika mengenai kesetaraan energi mekanik dan energi panas. 4 tahun setelahnya, ia sukses merumuskan hukum kekekalan energi, yang merupakan hukum pertama dari hukum termodinamika. Hukum ini mencetuskan bahwa energi tidak bisa diciptakan atau dibasmi, tapi bisa berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Pada tahun 1847, James bertemu dengan Lord Kelvin atau William Thomson di acara diskusi sains. Lord Kelvin tertarik dengan penemuan-penemuan James dan karya-karya ilmiah yang pernah dipasarkan. Ia pun mengajak James untuk melakukan kerjasama. Dari kerjasamanya, lahirlah suatu konsep fisika yang dikatakan efek Joule-Thomson. Efek Joule-Thomson lalu berkembang dijadikan menjadi ilmu yang mempelajari tentang sifat materi pada suhu sangat rendah. Ilmu itu dikatakan kriogenik. Konsep entropi. Dalam buku Introduction to Chemical and Thermodynamics karya Smith, Vanes, dan Abbott, entropi timbul karena pernyataan hukum termodinamika kedua. Tidak ada proses yang dapat mengubah suatu panas menjadi kerja, dan panas hanya dapat ditransfer dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Tidak ada proses yang terjadi secara reversibel di alam ini. Kriteria tersebut memberikan penjelasan keberadaan entropi dari setiap panas yang terkonversi menjadi kerja. Nilai entropi pada setiap proses selalu lebih besar dari 0 positif, dan jumlahnya di alam semesta harus meningkat karena terakumulasi. Pada tinjauan molekuler, peningkatan entropi pada suatu zat berarti meningkatnya ketidakteraturan molekul atau disebut tingkat ketidakteraturan suatu zat. Efisiensi suatu mesin Carnot untuk formulasi entropi. Siklus Carnot merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi tinggi yang selanjutnya disebut mesin Carnot. Mesin Carnot terdiri atas 4 proses, yaitu 2 proses adiabatis dan 2 proses isotermis. Efisiensi mesin Carnot merupakan efisiensi yang paling tinggi. Hal ini karena mesin merupakan mesin ideal yang hanya ada di dalam teori. Artinya, tidak ada mesin yang mempunyai efisiensi melebihi dari efisiensi mesin kalor Carnot. Berdasarkan persamaan di atas, terlihat bahwa mesin kalor Carnot hanya bergantung pada suhu kedua tendon atau reservoir. Untuk mendapatkan efisiensi sebesar 100%, suhu tendon T2 harus sama dengan 0 Kelvin. Hal ini dalam praktik tidak mungkin terjadi, karena disebabkan proses kalor Carnot merupakan proses reversibel, sedangkan kebanyakan mesin biasanya mengalami proses irreversibel atau tak terbalikan. Penemuan balon udara oleh Joseph Michel. Pada tahun 1777, ketika ia mengamati pengeringan laundry, ia melihat jelaga atau sisa pembakaran yang ada di perapian yang telah terbakar dapat terbang ke atas cerobong karena terbawa asap dan membentuk kantung yang mengepul ke atas. Joseph membuat eksperimen definitif pertama pada bulan November 1782 ketika tinggal di kota Avignon. Sebelum memulai percobaan, ia mendapat ide saat merenung tentang suatu kejadian sejarah,
yakni salah satu isu militer tentang serangan besar-besaran terhadap benteng Gibraltar yang telah terbukti ditembus dari kedua sisi, yakni laut dan darat. Joseph merenung tentang kemungkinan serangan udara dengan menggunakan pasukan yang terangkat oleh kekuatan yang sama yang mengangkat bara dari api. Dia percaya bahwa yang terkandung dalam asap adalah gas khusus yang ia sebut Montgolfier gas dengan properti khusus yang ia sebut kesembronoan. Montgolfier bersaudara kemudian membuat sebuah perangkat yang mirip, yakni ukuran lebih besar dari sebelumnya, jadi 27 kali lebih besar. Gaya angkat begitu besar sehingga mereka kehilangan kendali pada perangkat mereka yang diuji terbang pertama pada tanggal 14 Desember 1782. Perangkat mereka dapat melayang hampir sejauh 2 km atau sekitar 1,2 mil dan akhirnya hancur setelah mendarat. Perkembangan termodinamika statistik oleh Boltzmann. Yang pertama, Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Seorang ilmuwan fisika dan matematika dari Swiss yang bernama Daniel Bernoulli mempublikasi sebuah dasar untuk teori kinetik gas yang dikata dengan hidrodinamika. Dalam publikasinya ini, Bernoulli mengemukakan bahwa gas terdiri atas sejumlah akbar molekul yang bangkit secara tanpa pola sehingga udara panas yang dapat dirasakan diterangkan untuk energi kinetik dari gerakan gas tersebut yang mengenai permukaan kulit kita. Yang kedua ada James Clerk Maxwell pada tahun 1859. Fisikawan Skotlandia James Clerk Maxwell mendefinisikan sebuah teori yang dikata dengan distribusi Maxwell atau Maxwell distribution dari kecepatan sebuah molekul. Teori ini berisi tentang molekul dengan banyak tertentu akan memiliki kecepatan tertentu dengan kisaran tertentu pula. Hasil ini sekaligus menjadi untuk hukum yang pertama statistik dalam fisika. 5 tahun belakang atau pada tahun 1864, seorang mahasiswa muda dari Vienna bernama Ludwig Boltzmann menghabiskan sebagian akbar hidupnya untuk mengembangkan teori distribusi Maxwell setelah membaca tulisan-tulisan dari Maxwell. Dasar termodinamika statistik yang diperkenalkan pada penghabisan 1800-an oleh Maxwell, Boltzmann, Max Planck, Clausius, dan Josiah Willard Gibbs yang menjelaskan dan juga menerapkan teori atom statistik dan kuantum untuk sistem gas ideal, di mana Maxwell dan Boltzmann merupakan penggagas awal dan juga pencapai sebuah kesimpulan yang sama mengenai sifat statistik dari sistem gas ideal. Teori termodinamika modern. Termodinamika modern atau mekanika statistika merupakan aplikasi teori probabilitas yang memasukkan matematika untuk menangani populasi mulia ke bidang mekanika yang menangani sikap yang dibuat partikel atau objek yang dikenai suatu gaya. Bidang ini memberikan kerangka untuk menghubungkan sifat mikroskopis atom dan molekul individu dengan sifat makroskopis atau limbak atau bulk materi yang diamati sehari-hari dan menjelaskan termodinamika sebagai produk alami dari statistika dan mekanika atau klasik dan kuantum pada tingkat mikroskopis. Mekanika statistika khususnya dapat dipergunakan untuk menghitung sifat termodinamika materi limbak berdasarkan data spektroskopis dari molekul individual. Pembuktian hubungan entropi gravitasi dan temperatur oleh Stephen Hawking dan Jacob Bekenstein. Hubungan antara entropi gravitasi dan temperatur ditunjukkan pertama kali oleh Stephen Hawking dan Jacob Bekenstein
Ketika beliau-beliau ini meneliti lubang hitam secara teoritis, mereka menemukan bahwa lubang hitam bisa punya entropi dan besarnya berbanding lurus dengan luas permukaan horizon peristiwa atau event horizon. Lubang hitam tersebut atau horizon peristiwa adalah jarak di mana kecepatan lolos dari permukaan lubang hitam merupakan sama dengan kecepatan cahaya. Ini merupakan penemuan penting yang menunjukkan bahwa lubang hitam ternyata juga berkelakuan seperti sistem termodinamika biasa dengan entropi dan juga temperatur atau penggabungan efek-efek kuantum di sekitar horizon peristiwa. Ternyata dapat menghasilkan radiasi di luar horizon peristiwa. Jika memang hubungan antara entropi dan gravitasi ini juga berlaku umum dan bukan hanya di sekitar lubang hitam, maka kita perlu mencari tahu fenomena apa yang mendasari munculnya gravitasi, sebagaimana kita melihat bahwa temperatur kopi muncul karena gerakan-gerakan molekul. Alhamdulillah materi telah tersampaikan. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.